Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, baik. Kelihatan masih segar ya. Masih segar walaupun sudah siang ya. Iya, Pak. Iya, iya. Iya, Dari Pak. tadi sudah ada pelajaran-pelajaran lain, tapi anak-anak saya masih stay, masih segar. Luar biasa ini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Uno. Baik, selamat siang Susilo, anak-anak semua. Syukur pada Tuhan kita boleh datang dan bertemu tatap maya ya. Datang tapi kita bertatap maya. Dalam keadaan terbatas di masa pandemi, kita masih bisa melakukan pembelajaran. Dan kita semua diluputkan dari bencana yang berbahaya ini ya. Syukur pada Tuhan. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mengawali itu semua, saya minta satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta anak saya Jumadiana ya. Jumadiana. Ya. Silakan Jumadiana. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak saya Jumadiana. Yang berikut Pak Guru mau mengabsen. Apakah semua hadir ini pada kesempatan ini? Jangan-jangan ada yang tidak hadir ini. Kehabisan pulsa data ya? Hadir, Pak. Ya. Nuryuni ada tidak? Ada. Ya. Selain Pak Guru absen di sini, nanti yang Pak Guru kirimkan itu Google Form, kalian absen ya, langsung centang-centang yang itu. Ya. Ya, Pak. Ya, baik. Ya. Pembelajaran kita hari ini di pertemuan pertama kelas 8 anak-anak. Kalau kali lalu kalian masih di kelas 7 ya. Sekarang kalian sudah di kelas 8. Di perjumpaan pertama kita bertemu dengan yang namanya berita. Iya. Baik anak-anak. Pak Guru ingin menanyakan sesuatu kepada kalian semua. Di rumah ada radio? Ada, Pak. Tidak ada. Ada radio? Tidak ada. Ada, Pak. Ada. Ada yang ada, ada yang tidak. Kemudian ada televisi? Ada, Ada. Pak. Ada. Luar biasa. Ada handphone? Pasti ada. Ini sekarang kita pakai handphone. Ini pakai handphone. Iya. Baik. Ada, Pak. Ada bacaan-bacaan misalnya. Radionya mati, Pak. Rusak. Ya. Radionya mati katanya, Pak. Oh iya. Ada. Iya. Silakan diperbaiki dulu, Supri. Ya, baik. Berkaitan dengan yang Pak Guru tanya. Sekarang anak-anak, apa yang ada di pikiran kalian ketika Pak Guru sampaikan kata berita, hubungkan dengan kata radio, benda-benda tadi, radio, televisi, kemudian koran, majalah dan sebagainya. Apa yang ada di pikiran kalian? Informasi, Pak. Informasi. Informasi. Oke, Pak. Ya, siapa Tidak, lagi? Pak. Kejadian, Iya. Pak. Kejadian Peristiwa. luar biasa. Saya, Pak. Fenomena, Pak. Pak. Fenomena, ya. Fenomena atau kejadian ya. Apa lagi? Siapa lagi yang lain? Peristiwa, Pak. Peristiwa, ya. Siapa lagi? Hiburan, Pak. Hiburan. Luar biasa. Semua jawaban benar. Ya, luar biasa. Pak Guru angkat jempol. Anak-anak saya ini luar biasa. Pintar-pintar ya. Sudah kelas 8. Ya, baik. Informasi yang ini, Pak. Berita itu. Ya. Baik, kita batasi.
Iya, iya. Pak Baik, Nur yang boleh. berikut Pak Guru mencoba menayangkan sesuatu ya. Silahkan Pak. Sebentar, ada kesalahan teknis di laptopnya Pak Guru ini. Aduh, sebentar ya. Pak Guru, kemarin tugas aku belum dinilai, Pak. Nih, nih. Ini ada kesalahan teknis nih. Sebentar anak-anak, Pak Guru sedang. Oke, Pak Guru bagikan. Sudah tampil atau belum, Nana? Belum, Pak. Sebentar. Sebentar ya. Sepertinya jaringan ini. Iya. Oke. Iya, perhatikan sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Iya. Pak Guru minta satu anak untuk membacakan. Yang lain Sudah, Pak Guru Pak. sudah satu anak untuk membacakan ini. Ya. Ida, saya minta untuk bacakan teks ini. Semua kita menyimak. Ya. Bacakan ya, Pak ya. Iya, ya. Padatnya Pelabuhan Merak. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako. Pada tanggal 21 sampai 25 November, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sudah, Pak. Oke, baik. Anak-anak sekalian, dari tampilan ini yang akan kita pelajari adalah berita ya. Nah, berkaitan dengan berita ini, KD pertama adalah kita mengidentifikasi ya. Kita mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Untuk IPK-nya, Anda diharapkan nanti bisa menjelaskan pengertian berita. Apa itu berita?
definisi berita itu, apa sih berita itu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi ciri, mengenal ciri teks berita. Kita kenal ciri, kekhasan berita itu apa. Nah, ini berkaitan dengan bentuknya, berkaitan dengan cirinya, kekhasan. Dia pasti beda dengan teks-teks yang lain. Contoh teks misalnya cerpen, teks cerita fantasi. Jadi itu dia berbeda ya dengan teks berita. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi unsur teks berita, unsur pembentuk pembangun sebuah teks berita. Kalau anak-anak sekalian misalnya, kalau kalian lihat ya, yang tukang bangunan itu, kalau misalnya untuk bangun rumah, apa-apa yang dia persiapkan, ada balok, ada seng, ada semen dan sebagainya. Begitu juga teks berita, ada unsur-unsur untuk membentuk sebuah teks berita. Ya. Baik anak-anak. Berkaitan dengan itu, yang kita akan pelajari yang pertama adalah pengertian berita. Nah, dari teks tadi, dari teks yang Pak Guru tayangkan ini, kira-kira dari kalian semua, apa itu berita? Kemudian yang kedua, ciri dari teks ini, dari teks berita ini. Kemudian yang ketiga, ada unsur. Nah, kalau kita pernah pelajari teks-teks sebelumnya di kelas 7 ya, ada teks deskripsi, ada teks observasi dan sebagainya, itu ada unsur, ada ciri. Nah, jadi di sini dari teks yang ada saya minta anak-anak kalian identifikasi. Ya, ada ciri apa di situ, kemudian ada unsur apa begitu ya. Ya, saya beri waktu 5 menit ya. Pak Uno, saya sudah selesai, Pak. Iya. Ini siapa ini? Pak Uno. Dari suaranya pasti Supri ya? Saya Pak Supriyati, Pak. Iya, baik. Iya, Pak. Boleh Pak Bagus, saya luar biasa. menentukan unsur-unsurnya, Pak? Iya. Saya Silakan, tapi Pak papakan Guru unsur-unsurnya ingatkan saja ya, Pak ya. kita harus bisa belajar untuk bisa sistematis ya. Kalian semua untuk berpikir sistematis. Oh, dari awal kita belajar tentang apa. Tapi Pak Guru tidak membatasi anak saya Supriyati untuk menjawab. Silakan. Iya Pak, jadi berita yang sudah Pak tampilkan di sini, dia sudah mengandung unsur adik Simba Pak. Jadi adik Simba itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Pak. Itu saja Pak. Luar biasa. Anak-anak semua tepuk tangan untuk Supri. Ini pintar Terima kasih, sekali. Pak. Pasti tadi malam belajar ini anak ini. Ini yang Pak Guru senang. Ya, sebelum pelajaran, malam sebelumnya buka buku, pelajari. Jangan menunggu dari Bapak Ibu Guru, harus mencari tahu. Itu bagus. Ya, baik. Mungkin ada yang lain yang mau lengkapi. Apakah sudah pas tadi yang disampaikan Supri? Ya, anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya, luar biasa. Baik, sebelum kita masuk pada strukturnya, saya ingin kalian tadi saya meminta kalian untuk melihat teks ini, kemudian dengan yang Pak Guru arahkan tadi soal koran segala macam, kemudian dengan kata berita tadi. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan definisi sesuai dengan pemikiran kalian? Ya. Silakan. Saya Pak. Ya. Silakan. Iya Pak, pengertian teks berita ya Pak. Iya, silakan Nur Yuni. Ya, luar biasa Nur Yuni.
Dari tadi yang sudah teman-teman sampaikan, teks berita itu teks yang berisi informasi atau kejadian yang berupa fakta, Pak, yang disampaikan bisa melalui radio, televisi, koran, atau media yang lain, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih Nur Yuni. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Yang lain mungkin mau menambahkan? Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, Susilo, luar Susilo, biasa. Pak. Susilo, silakan. Kalau menurut saya itu Oke. berita itu adalah laporan suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, Pak, atau penting yang menyangkut kepentingan orang banyak. Iya, luar biasa Susilo. Tepuk tangan untuk Susilo. Ini luar biasa ini. Anak-anak saya ini luar biasa. Baik anak-anak. Dari kedua jawaban ini semuanya benar ya. Ada kata informasi, Pak Guru garis bawahi. Ada laporan, kemudian ada kata penting, kemudian ada kata faktual. Kemudian ada kata, tadi ada kata aktual ya. Jangan lupa ada aktual. Ya. Baik, sedikit Pak Guru berikan ini. Ya, perhatikan anak-anak. Ya. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Jadi informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual, bersifat fakta ya. Berita disajikan dalam bentuk cetak, itu koran-koran dan sebagainya. Kemudian siaran lewat televisi, radio, kemudian ada internet, kemudian atau dari mulut ke telinga. Maksudnya ini disampaikan melalui audio visual ya. Ini maksudnya. Kemudian yang berikut, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian teks berita. Nah ini. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian ya dan peristiwa atau informasi yang mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, informasi yang disampaikan dalam teks berita bersifat aktual dan faktual. Dari belajar pidato, ya. Saya memahami bagaimana cara berpidato depan orang banyak. Baik anak-anak, ya dari pengertian tadi kita lihat yang kedua, ciri teks berita. Ya, dari teks yang tadi, yang ini ya, tadi kalau tidak salah anak saya Nur Yuni sudah menyampaikan tentang fakta ya, fakta. Benar sekali itu. Jadi yang namanya berita itu bukan sesuatu karangan ya, bukan sesuatu seperti cerpen, kemudian ada cerita fantasi ya, atau novel, ya seperti itu. Jadi dia bersifat fakta. Nah, ini Pak Guru berikan sedikit untuk kalian. Yang pertama faktual, ya. Ya di sini kalian bisa melihatnya, membaca. Nah, faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Kemudian yang kedua ada aktual, suatu kejadian yang bersifat nyata benar-benar terjadi. Kemudian yang hangat ya, yang hangat yang menjadi pembicaraan banyak orang pada saat atau terbaru begitu. Kemudian yang berikut unik dan menarik. Ini siapa yang bisa sampaikan? Unik dan menarik itu maksudnya bagaimana? Bisa masuk dalam kategori berita atau ciri berita. Silakan. Unik dan menarik. Saya Pak Uno. Ya Ayu. Ya, maksud unik dan menarik adalah teks berita harus unik dan berbeda, Pak, penyampaiannya dengan yang lain. Teks berita dikemas dengan kata yang menarik. Tujuannya agar menarik perhatian pendengar atau pembaca. Seperti itu, Pak. Iya, benar sekali. Ya, terima kasih ya. Baik Pak Guru, sebentar baru Pak Guru simpulkan ya, Pak Guru jelaskan. Kemudian yang berikut, ya ini ada sistematis dan lengkap. Ini maksudnya apa ini? Siapa yang bisa jawab ini?
Yang keempat. Saya, Pak. Susilo, Pak. Iya, Susilo, silakan. Sistematis itu artinya penyampaian informasi berita itu disusun secara sistematis sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Jadi kalau urutannya sistematis nanti biar mudah nangkepnya, Pak. Kemudian Iya, benar. lengkap itu kalau udah sistematis terus informasinya lengkap tuh masyarakat nggak bingung, Pak, apa yang dia tangkap tentang info tersebut. Jadi nggak simpang siur. Benar sekali, luar biasa Pak Susilo ini, luar biasa. Yang berikut, yang kelima, siapa lagi ini? Ini seimbang, siapa lagi yang mau jawab ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Seimbang itu artinya adil, Pak, tidak berpihak pada salah satu pihak, Pak. Jadi sama. Ya. Ya, seimbang maksudnya begitu ya. Siapa yang bisa menambahkan? Ya, Pak. Nambahan, Ya. Pak. Susilo ya, silakan. Seimbang tadi ya, Pak ya? Iya, Pak, seimbang. Seimbang itu informasinya harus sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, Pak. Jadi tidak memihak atau memojokkan suatu pihak untuk mempengaruhi masyarakat. Iya, benar sekali, luar biasa nih. Anak saya Susilo pintar. Ya, yang terakhir ini komunikatif. Ya, Jumadiana ada Jumadiana. Silakan. Jumadiana komunikatif itu apa ini? Maksudnya apa nih? Silakan. Baik, Pak. Jadi komunikatif dalam bahasa berita itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Jadi tidak menimbulkan kegandaan makna. Maksudnya antara satu orang dengan orang yang lain yang membaca mendapatkan informasi yang sama, tidak menjadi simpang siur seperti itu, Pak, menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Jumadiana. Yang lain bisa tambahkan? Saya lagi boleh, Pak? Ya, anak. Iya, Susilo. Luar biasa anak saya ini. Komunikatif itu maksudnya mudah dimengerti, Pak. Artinya mudah dimengerti. Jadi penyampaian kata-kata dalam berita itu jangan menggunakan kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam atau masyarakat umum, Pak. Karena penikmat berita itu kan nggak hanya masyarakat elit, Pak. Masyarakat umum juga kalau bisa ya mengerti apa informasi yang disampaikan dalam berita. Iya, baik, luar biasa ya. Ya, kalau tadi yang pertama ada faktual berdasarkan fakta ya. Ini kalian sudah tahu. Kemudian aktual berdasarkan kebaruan sebuah berita ya. Berita tidak bisa cerita-cerita masa lalu kecuali ada cerita yang relevan dengan kejadian hari ini, bisa menjadi acuan untuk dibandingkan begitu. Kemudian yang berikut unik dan menarik. Nah, ini unik dan menarik. Anak-anak mesti tahu uniknya di mana. Misalnya begini, Pak Guru ingin terangkan uniknya. Ketika seorang petani pergi ke sawah, itu biasa ya, pekerjaan setiap hari petani. Tapi kalau presiden pergi ke sawah, itu bisa menjadi berita. Unik kan? Misalnya yang lain lagi, misalnya seorang pejabat misalnya mendapatkan uang 10 juta misalnya. Itu akan terasa biasa. Tapi kalau seorang janda miskin, kemudian dia tinggal di rumah sederhana, tapi dia ketiban rezeki mendapatkan uang kaget 10 juta. Nah, ini bisa menjadi berita ya. Itu. 1 menit lagi Pak Uno dimanfaatkan. Oh ya. Baik, tadi berkaitan dengan ciri yang berikut unsur ya, unsur. Kita lihat unsur-unsur tadi sudah disampaikan adik Simba. Anak-anak saya minta kalian identifikasi unsur-unsur yang ada dalam berita ini. Apa
Untuk membantu Anda, ada pertanyaan peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa, mengapa peristiwa terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, silakan. Peristiwa apa yang terjadi kira-kira? Saya, Pak. Saya, Pak. Kalau berdasarkan adik Simba, itu yang pertama peristiwa apa yang terjadi itu adalah padatnya Pelabuhan Merak. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua berkaitan dengan siapa yang mengalami peristiwa itu adalah truk-truk pengangkut barang non sembako. Terus yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi, itu bertanya tentang tempat ya Pak, berarti di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Terus yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi, itu berkaitan dengan waktu. Nah, itu 10 hari menjelang Lebaran Sabtu tanggal 15 bulan 11. Terus, mengapa peristiwa itu terjadi, itu berkaitan dengan alasan ya, karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Dan yang terakhir itu bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Itu proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Mungkin seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak Funi. Ya, baik. Kita lihat ini. Ini ya. Unsur-unsur tadi seperti ini ya. Benar semua yang disampaikan Funi. Baik, sebelum kita menutup kegiatan, satu orang, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa-apa yang pertama? Saya, Pak. Yang pertama Ya. itu terkait dengan pengertian berita. Iya, Pak. Berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Iya. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan ini ada 6. Yang pertama itu faktual, yang kedua itu aktual, yang ketiga itu unik dan menarik, yang keempat sistematis dan lengkap, yang kelima seimbang, dan yang keenam itu komunikatif. Nah, yang terakhir itu unsur-unsur, Pak. Itu berkaitan dengan adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, baik. Terima kasih. Pak Guru clearkan lagi yang kedua tadi ya, berkaitan dengan ciri. Ciri itu bukan berkaitan dengan kebahasan ya. Ciri itu berkaitan dengan sifat yang bisa digolongkan atau bisa dikategorikan sebagai sebuah berita ya, bukan unsur kebahasan. Kalau unsur kebahasan nanti kita akan pelajari di pertemuan berikut ya. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan anak-anak semua mengerti terkait dengan materi yang Pak Guru sajikan tadi. Pertama pengertian, kedua ciri, kemudian yang ketiga unsur berita. Yang menjadi tugas nanti anak-anak silakan kerja di rumah lalu dikumpulkan lewat Google Classroom ya. Nanti Pak Guru kirimkan LKPD-nya, kemudian kalian bekerja, kemudian kumpulkan di GCR. Di pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang menyimpulkan berita. Kemudian lanjutnya ada struktur dan unsur kebahasaan berita. Baik, sebelum menutup pelajaran kita, saya minta sekali lagi anak saya Juma Diana untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siang ini, marilah sama-sama kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Juma Diana. Pak Guru berharap pembelajaran ini bisa memberi manfaat bagi anak-anak semua di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Pak, selamat siang. Sama-sama Pak Uno.